Halo teman-teman, balik lagi sama saya Isyan Sori. Nah, kali ini sebelah gua masih ada satu buah laptop lagi. Ini bakal kita review. Ini ada Lenovo Yoga 7 series. Jadi ini sebenarnya dibilang laptop juga lebih dari itu ya. Jadi ini laptop 2-in-1, satu buah tablet yang juga laptop. Ini bisa cocok banget buat kalian pakai kerja, konten kreator, bahkan gaming juga. Dengan harga yang mungkin cukup rasional juga. Ini harganya ada 15 juta. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut gimana fitur yang ada dari laptop Yoga 7 series ini, tonton videonya sampai habis. Untuk laptop yang ada di depan gue ini adalah laptop Lenovo Yoga 7 dengan SKU 14 ACN6. Buat kalian yang ikutin seri Yoga, mungkin udah pasti kalau Yoga itu udah ngasih dua varian chip untuk serinya. Itu ada yang ini, ada yang AMD, ada juga yang Intel. Jadi sebenarnya hampir semua laptop juga punya dua chip itu ya. Nah, untuk laptop yang di depan gue saat ini ngegunain AMD Ryzen 5 seri 5600U. Nah, untuk graphic cardnya kita dapetin AMD Radeon, jadi ini integrated, dan itu dapatnya berarti AMD RX Vega 7. Laptop ini sebenarnya udah masuk golongan yang premium ya buat 2-in-1 laptop. Udah punya 16GB dual channel, tapi ini sebenarnya ada kekurangannya karena laptop ini udah disolder. Jadi buat kalian yang mungkin kepikiran buat ngupgrade, harus mengurungkan niatnya jika memiliki laptop ini. Nah sebenarnya tapi buat laptop premium 2-in-1 ini ya dual channel 16GB udah cukup lah ya. Nah untuk storage-nya sendiri kalian dapetin 512GB M2 NVMe. Nah dibilang kencang ya udah standar minimal buat laptop atau misalkan PC untuk sekarang lah ya. Udah itu NVMe yang speednya bakal ngeboost buat sistem kalian atau OS kalian. Terus kalian juga bisa nambah lagi satu slot M2 buat nambahin kapasitasnya. Jadi kalian masih bisa upgrade laptop ini. Nah untuk portnya di bagian kanan kalian hanya bisa nemuin satu port USB 3.1 generasi 1. Itu yang always on ya, jadi kalian bisa ngecas dari port sini buat ngecas HP ataupun apapun, bisa menggunakan si USB 3.1 ini. Oke, untuk di bagian kirinya kalian bisa nemuin 3 port. Nah, untuk yang pertama kalian bisa nemuin USB Type-C Thunderbolt 4 yang bisa digunain buat power delivery atau DC-in dan juga input display. Yang kedua ini kalian dapetin juga satu buah USB Type-C Thunderbolt 4, satu audio combo jack 3,5 mm. Nah, di bagian webcamnya ini juga kalian mungkin agak kelewatan. Di sini ada satu buah fitur kalian bisa nutupin webcamnya. Ini namanya privacy shutter on webcam. Kalau dari klaimnya Lenovo, ini kalian bisa pakai buat nutup webcamnya. Nah, buat kalian mungkin bertanya-tanya kenapa nggak ada HDMI portnya atau misalkan VGA portnya ya. Nah, jangan sedih. Tapi kalian udah dapetin tambahan seperti ini ya. Jadi kayak kalian udah dapet satu adaptor. Ini bisa dicolokin ke Thunderbolt Type-C-nya. Terus kalian bisa pilih mau pakai HDMI out atau VGA out. Nah, ini mungkin salah satu nilai plus juga untuk satu buah laptop yang udah ngasih opsi seperti ini. Terus kalian juga udah dapet port buat USB juga ya. Nggak kayak laptop yang di brand sebelah yang kalian juga harus punya beli lagi yang kayak beginiannya lagi, bisa di aftermarket atau lain-lain. Itu yang sebenarnya menurut kita extra cost yang seharusnya nggak perlu gitu ya. Seharusnya kalau misalkan semua brand bisa ngasih hal-hal seperti ini kan sebenarnya lumayan juga kita ngehemat lagi. Nah lanjut ke desainnya ya. Nah Ultrabook ini udah menyongsong desain yang simple dan minimalis dengan menggunakan bahan finishing metal hampir di seluruh bagian laptop. Nah untuk laptop ini juga gak banyak aksen yang terlihat di body laptop ini, cuma ada logo Lenovo di bagian sini. Terus ada logo Yoga di bagian covernya, ini ngadep ke arah yang lihat ya. Terus ada juga tulisan logo Yoga 7 series, ini ada di bagian lidnya atau tutup bagian atasnya. Nah untuk bezelnya sendiri ini udah cukup tipis di bagian kiri dan kanannya, cuman memang di bagian atasnya dan bawahnya masih agak cukup tebal. Cuman di bagian atas cukup normal wajar lah ya, karena memang di sini kita dapetin webcam dengan 720 30 fps yang bisa kalian gunain buat online meeting dan Zoom dan lain-lain. Nah tapi wajar juga untuk bagian bawahnya yang cukup agak tebal di sini karena memang ini kan 2-in-1 laptop ya, jadi kalian bisa balikin seperti ini juga. Nah jadi ini langsung bisa kalian gunain buat nge-sketch atau misalkan kalian ngedesain juga, ini sangat oke banget. Nah, laptop ini memiliki ketebalan di 1,55 cm sampai ke 1,77 cm karena memang ketebalannya dari bawah sampai ke atas ini agak naik ya. Dan untuk beratnya sendiri 1,4 kg, jadi kalian bisa lumayan juga beratnya ini dibandingin dengan para kompetitornya di ukuran yang sama, ini bisa dibilang cukup berat di kelas 2-in-1 juga. Untuk layarnya sendiri ini udah jelas, ini touchscreen dan kalian dapetin layar Full HD menggunakan panel FPS dan juga
memiliki refresh rate sebesar 60 Hz. Untuk color gamutnya, klaim dari Lenovo ini punya layar 100% sRGB, 78% DCI-P3 dengan tingkat kecerahan 300 nits. Kalau dilihat dari klaim, seharusnya ini udah lumayan oke ya untuk para konten kreator buat ngedit foto ataupun video. Mengingat ini memang bukan laptop yang dikhususkan untuk editing. Masih tentang layarnya, laptop ini dibekali sama Lenovo Digital Pen dan pen holder. Jadi laptop ini cocok untuk para ilustrator yang suka gambar-gambar dengan feels paper-like writing. Untuk bagian keyboardnya sendiri punya backlight dengan 2 tingkat kecerahan dan 2 speaker stereo-able Dolby Atmos dengan kualitas suara yang bisa dibilang bagus banget buat sekelas Ultrabook. Kita cobain tadi beberapa kali, masih sangat amazed dengan kualitas suaranya yang dikeluarin. Dan untuk touchpadnya sendiri standar tanpa dedicated button dan posisinya di tengah sejajar dengan tombol space. Di sini juga ada sensor fingerprint kalau kalian mau login pakai fingerprint. Nah, untuk baterainya ini diklaim bisa kerja sekitar 10 jam buat kalian sekedar buka office atau bisa gambar-gambar. Dan pokoknya dengan tingkat kerja yang dibilang rendah. Tapi ini memang buat di kelas Ultrabook 10 jam udah cukup bilang bagus kualitasnya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot dikit-dikit colok buat kalau kalian misalkan lagi dipakai kerja ataupun presentasi. Nah, laptop ini dibekali juga dengan charger 65 watt standar untuk sebuah Ultrabook, dan ini memang Lenovo hampir menggunakan charger ini buat semua produknya akhir-akhir ini di 65 watt. Nah, kalian juga untuk pembelian laptop ini udah dapat satu buah leather sleeve. Ini bukan leather sih, ini fabric tapi campuran sama leather, dan desainnya juga cukup oke buat kalian bawa-bawa. Ya, not bad lah, dan ini ngeliatin kelasnya yang premium banget. Oke, kita ngomongin kesimpulan laptop Yoga 7 series ini. Kalau kita ngomongin kesimpulannya, menurut gue ini sangat rekomendasi buat kalian para ilustrator yang bisa bekerja di mana aja. Kalian harus sangat mobile, harus presentasi dimanapun dah. Kan kalau misalkan kalian pengen gaming dikit-dikit, ini cocok buat kalian. Jadi kalau misalkan kita ngomongin kualitas buat kalian yang memang main game kompetitif aja kayak Dota, atau misalkan buat main Valorant, ini udah cukup banget buat kalian dapetin di 60 fps. Dan ngomongin fiturnya lagi, ini menurut gue sangat-sangat kepake. Jadi daripada kalian beli satu buah laptop yang harganya hampir 30 juta, terus kalian beli lagi satu buah wacom yang harganya 1 juta sampai 2 juta, ini udah ada paket lengkapnya. Jadi kalian ini udah dapat pennya sendiri, udah dapat layar touchscreen yang bisa kalian gambar, udah dapat juga dongle atau adapter buat VGA dan juga HDMI. Sedangkan di brand sebelah yang kalian tahu, untuk pennya kalian harus beli sendiri, untuk dongle atau adapternya kalian harus beli sendiri. Di sini udah ada semua. Nah, tadi mungkin ngomongin harga sama performa, ini udah oke banget dibanding kalian beli satu buah tablet dari Apple yang kalian harus beli lagi pennya, kalian harus beli lagi keyboardnya yang terpisah. Itu udah budgetnya gede banget. Menurut gue ini udah rekomen banget buat laptop yang bisa kalian pakai buat ngegambar, buat kerja, buat ngerender, bahkan buat ngegame. Jadi ngomongin harga sama fiturnya, ini worth it banget. Oke, mungkin gitu aja review singkat kita buat Lenovo Yoga 7 series ini. Kalau misalkan kalian punya komentar atau misalkan ada pertanyaan yang mau kalian tanyain tentang si Yoga 7 series ini, boleh tulis komentar di bawah. Dan juga kalau misalkan kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like dan share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe channel kita dan juga follow Instagram kita di afterref.tech. Di sana kalian bisa nemuin info-info tentang gaming ataupun teknologi yang kita bakal update setiap hari. Yang kita bakal update setiap minggunya, bahkan tiap bulannya kita bakal ngasih info tentang gadget ataupun gaming yang bakal rilis di bulan tersebut. Gitu aja, terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi, bye-bye.